Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Wongkudi. NIM 22232811. Kelas B semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Anatomi dan Patofisiologi. Dosen penghuni Henry Dideharto Escape, Nurse MPD. Sistem perencanaan. Sistem perencanaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisi proses tersebut dari tubuh. Proses pencernaan. Mengunyah makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Menelan, lalu deglusi makanan didorong melalui kerongkongan. Saluran pencernaan. Yang pertama mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, yang keenam rektum, yang ketujuh anus. Di sini ada organ pencernaan tambahan. Gigi, yang pertama gigi atau gilingi, yang kedua lidah, yang ketiga kelenjar ludah, yang keempat kandung empedu, yang kelima hati, yang keenam pankreas. Di sini ada prosesnya pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis yang dimaksud itu merupakan proses perubahan melalui makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Misalnya, penghancur makanan dengan gigi atau otot lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Yang dimaksud itu merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Di sini ada bagian-bagian otot. Di sini juga ada gambarnya. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, dan bibir. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir. Yang dimaksud dengan gigi itu ada dua macam. Yang pertama gigi sulung, yang kedua gigi tetap atau gigi permanen. Fungsi gigi siri itu fungsinya untuk memotong dan menggigit makanan. Kalau gigi taring fungsinya untuk memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat. Yang ketiga itu ada gigi gerahan. Fungsinya itu untuk mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong potong kecil. Ada lidah di sini. Yang pertama itu lidah terdiri dari otot serat, lintang atau lurit otot. Otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah atau dilapisi selaput lendir. Yang kedua itu ada lidah. Di sini ada 3 lidah. Yang pertama radix lingua, yang kedua
dorsum lingua, yang ketiga absek lingua. Fungsi lidah mengaduk makanan atau membentuk suara sebagai alat pengecap dan menelan serta merasakan makanan. Di sini ada kelenjar ludah. Yang pertama kelenjar parotis, yang kedua kelenjar sublingualis, yang ketiga kelenjar submandibularis. Di sini ada gambarnya juga. Kelenjar ludah itu yang dimaksud, semua kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau saliva untuk membasahi rongga mulut dan makanan. Kira-kira itu ada 1600 cc saliva disekresakan setiap hari. Lebih 99% saliva terdiri dari air, sisanya terdiri dari penghancur bakteri dan amilase. Pelatihan yang dapat merancang pengeluaran saliva adalah rancangan parasimpatis, adanya makanan di rongga mulut, membau, melihat, dan memikirkan makanan, suara memasak. Di sini ada paring. Paring itu merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan esofagus yang panjangnya tambah 7 cm. Ada 3 bagian paring. Yang pertama nasofaring, bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Yang kedua orofaring, bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral oviparing. Yang ketiga laringofaring, bagian interior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Di sini ada esofagus. Esofagus itu dari mulut atau makanan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabungan otot yang panjangnya sekitar 25 cm, terdiri dari 1,3 otot lurik dan 2,3 otot polos. Di sini ada pankreas juga. Pankreas itu yang dimaksud letaknya di belakang lambung, panjangnya sekitar 15 cm atau lebarnya 5 cm. Berat rata-ratanya biasanya 60 sampai 90 gram. Struktur miripnya kelenjar ludah. Bagian-bagiannya ada keruput, ada korpus, dan ekor. Di sini ada gaster atau lambung. Yang dimaksud dengan gaster lambung itu merupakan organ tubuh, organ otot berongga yang besar. Letaknya di bawah diafragma di depan pankreas. Di limpa agak ke sebelah kiri atau kapasitas lambung 1 sampai 2 liter. Lapisan lambung dari ke dalam luar. Di sini ada usus halus. Yang dimaksud dengan usus halus itu bagian yang berpangkal pada pylorus yang panjangnya sampai 6 meter, merupakan saluran paling panjang. Di sini juga ada fungsi usus halus. Fungsinya itu untuk menerima zat-zat makanan yang sudah dikemang
untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe, menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuknya monoksorida. Di sini juga ada bagian usus halus, dondum, usus 12 jari, jendum, dan ileum. Di sini juga ada lapisan usus halus dari dalam keluar. Yang pertama, lapisan mukosa, yang kedua lapisan otot sirkuler atau muskuler sirkuler. Yang ketiga, lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal. Yang keempat, lapisan serosa. Di sini ada jejunum. Yang pertama itu jejunum usus kosong. Panjangnya sekitar 2 sampai 3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti dihasilkan pankreas. Di sini juga ada duodenum. Duodenum itu usus 12 jari, panjangnya sekitar 25 meter. Di duodenum itu bermuara sekitar 2 saluran, yaitu saluran geta pasienkes dan saluran empedum. Geta empedum itu berfungsi untuk mengemulsikan lemak dan dengan bantuan lipase. Geta pasienkes pankreas itu menghasilkan enzim pencernaan. Di sini ada ileum. Ileum itu usus penyerapan, panjangnya sekitar 4 sampai 5 meter. Di ileum itu makanan akan diserap oleh jonjot usus. Di sini juga ada kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon itu dilapisi oleh membran mukosa, tetapi lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorpsi air. Yang kedua, membentuk massa feces. Yang ketiga, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli. Di sini ada rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolom sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Di sini ada rektum dan anal juga. Rektum dan anal itu di sini ada hati. Hati itu letaknya di bagian atas rongga abdomen di atas sebelah kanan. Di bawah diafragma, beratnya sekitar 1,5 kg. Fungsinya, yang pertama itu ada mengatur distribusi makanan, yang kedua glukosa atau glikogen, hati dan otot. Yang ketiga mengatur protein darah, yang keempat menyaring bakteri dan zat toksik, yang kelima menghancurkan eritrosit yang mati. Yang keenam mengubah pro vitamin A menjadi vitamin A.
Yang keenam yang ketujuh membuat empedu. Yang kedelapan mengubah NH3 menjadi ureum. Di sini juga ada letaknya di bagian atas rongga abdomen, di sebelah kanan bawah di diafragma, beratnya sekitar 1,5 meter. Di sini ada kantong empedu. Sebuah kantong empedu membentuk terong, merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus, di dalam sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya sekitar 8-12 cm. Berkapasitas sekitar 60 cm. Di sini ada anus. Anus merupakan lambung di ujung saluran panjang di mana bahannya melimbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh, kulit, dan sebagian lainnya dari anus, permukaan, dan penutupan anus atur oleh otot sphincter. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.